Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kabar terbaru dari pemain abroad kita? Apakah Anda sudah tahu? Yang pertama, kabar tentang perkembangan Ole Romeni. Pelatih Oxford United bicara perkembangan terbaru Ole Romeni usai bela timnas Indonesia. Ini diberitakan oleh goal.com. Coba kita baca beritanya. Gary Rowett melakukan pembicaraan serius dengan Ole Romeni terkait kondisinya setelah dia belum pernah dimainkan di Championship pada musim ini. Karena Ole Romeni cedera pada saat pramusim ke Jakarta beberapa waktu lalu. Tim pelatih memantau kondisi Ole Romeni. Ole Romeni sudah diturunkan dari bangku cadangan saat melawan Irak dalam pertandingan terakhir grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tetapi itu tidak menjamin dia dipastikan tampil ketika Oxford menghadapi Derby County malam ini. Pelatih Gary Rowett terlebih dulu ingin memastikan kondisi penyerang timnas Indonesia tersebut, mengingat dia belum dimainkan di Championship sejak awal musim. Ya, ini perlu dilakukan untuk agar cederanya pulih, ya benar-benar pulih dan kondisinya fit 100%. Dipaksakan pulih lebih cepat demi timnas. Romeni mendapatkan cedera saat Oxford mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden di Bandung beberapa waktu lalu. Saat itu Romeni berusaha agar dirinya bisa pulih lebih cepat karena berambisi memperkuat timnas senior melawan Arab Saudi dan Irak. Rowett mengungkapkan pemulihan Romeni belum berjalan 100%, walau dia mengizinkan pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan skuad Garuda. Ini foto Rowett mengajak Romeni berdiskusi tentang kondisinya. Rowett merasa lega para pemain internasional kembali ke klub tanpa membawa cedera sehingga tidak memusingkan dirinya. Saya rasa hanya itu yang Anda harapkan, tidak ada cedera meski beberapa jenis. Waktu bermain internasional berbeda untuk beberapa orang. Beberapa orang bermain lebih sedikit atau bahkan tidak bermain sama sekali. Kami hanya menilai kondisi mereka. Beberapa telah berlatih, beberapa lainnya sudah menjalani hari pemulihan. Tetapi saya perkirakan semua pemain akan siap, Beber Rowett. Jika kita melihat kasus Ole, dia direkrut dengan sangat cepat untuk menjadi bagian dari pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dia mungkin melewatkan beberapa sedikit masa rehab untuk mencoba melakukannya bermain untuk timnas. Sekarang yang harus kami lakukan adalah memastikan beberapa celah itu lebih sedikit untuk dia. Dia merasakan hal itu, jadi kami akan berdiskusi dengan dia tentang seperti apa bentuknya. Rowett manfaatkan jeda internasional dengan maksimal. Bagi Rowett, jeda internasional menguntungkan buat dirinya, mengingat Oxford saat ini melewati 3 laga beruntun tanpa kemenangan. Saya pikir terkadang jadwal seperti ini dalam beberapa hal cukup menyenangkan karena Anda melakukannya saat jeda internasional. Tentu saja itu tidak berlaku bagi mereka yang bermain sepak bola internasional, tetapi bagi yang lainnya mereka punya sedikit waktu istirahat, Ibu Rowett. Nah, lanjut kita ke kabar dari Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach. Ini dari Timnas Talk. Kita lihat Kevin Dix tampil sebagai starter untuk Borussia Mönchengladbach, tapi timnya kalah 1-3 dari Union Berlin pada pekan ke-7 Bundesliga. Kekalahan ini membuat Gladbach belum pernah menang dan terpuruk di dasar klasemen. Ya, di kasta kedua Liga Belanda, hanya Iper Jenner yang tampil pasca jeda. Ia masuk sebagai pemain pengganti dan membantu Jong Utrecht menang 3-1 atas Maastricht. Tim Geypens juga turun sebagai starter bersama FC Emmen. Bermain 59 menit dan mencatat 1 tembakan tepat sasaran meski timnya kalah 0-4 dari
VVV Venlo. Ini Union Berlin, Kevin Dix akhirnya kalah. Kemarin kita beritakan dia bertekad bisa mencuri satu kemenangan di awal musim ini, karena timnya belum pernah menang, sehingga menjadi juru kunci di dasar klasemen. Lanjut kita ke kabar dari FC20, yaitu Kompas.com. FC20 masih berupaya mencapai kesepakatan dengan bek tengah Indonesia Mees Hilgers yang hingga kini belum menandatangani perpanjangan kontrak. Akibat situasi tersebut, Hilgers belum diizinkan bermain untuk klubnya di Eredivisie musim ini. Hilgers yang kontraknya akan habis pada musim ini dikabarkan menolak tawaran perpanjangan yang diajukan klub Liga Belanda tersebut. Ia sempat berupaya pindah ke Liga Prancis dengan bergabung bersama Stade Brestois. Jelang tanggal bursa transfer, tetap perpindahannya urung terjadi karena melewati tenggat waktu. Kondisi ini membuat FC20 mengambil keputusan tegas untuk tidak menurunkannya sebelum ada kejelasan mengenai masa depannya. Meski begitu, Dirtek FC20 Jan Streuer menegaskan bahwa pintu masih terbuka bagi pemain 24 tahun tersebut untuk kembali memperkuat tim jika perpanjangan kontrak bisa disepakati. Nah, itulah beberapa kabar dari pemain timnas. Ada Ole Romeni, ada Kevin Dix, kemudian Tim Gaypens, kemudian ada siapa ini, Ivar Jenner, kemudian Mees Hilgers. Tanggapan saya tentang hal ini, di FC20 memang Mees Hilgers belum pernah main dan tidak diperkenankan berlatih bersama tim utama. Ini sangat merugikan karirnya. Tetapi klub FC20 juga sebenarnya dirugikan karena klub tersebut belum pernah menang dan pertahanannya sangat berantakan di awal musim karena tidak memiliki bek yang siap, termasuk Mees Hilgers. Kemudian Kevin Dix kalah 3-1. Ini tentu pukulan berat bagi klubnya, kemudian bagi Kevin Dix sendiri. Ini menunjukkan bahwa lini pertahanan mereka belum padu dan masih bisa dibobol 3 gol oleh klub Union Berlin, klub yang tidak merupakan klub papan atas tetapi papan bawah di Liga Jerman. Musim lalu malah mereka mengalahkannya back to back, yaitu home dan away. Tapi musim ini dengan Kevin Dix bermain, mereka kalah 3-1 walaupun di kandang Union Berlin. Tentu ini sangat menjadi pukulan berat bagi Kevin Dix dan kawan-kawan. Nah, itu beberapa berita tentang pemain abroad kita di Timnas Indonesia. Mudah-mudahan kita doakan semoga karir mereka dan klub mereka semua menang dan mereka diturunkan dalam setiap pertandingan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo DSP, Bravo Timnas.